Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Pokok bahasan pada materi kali ini adalah kedudukan Al-Quran, tujuan dan fungsi Al-Quran, perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Yang pertama adalah kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama bagi agama Islam. Sebagai sumber pokok ajaran agama Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, terutama umat Islam. Sebagai sumber hukum, Al-Quran telah memberikan tatanan aturan yang lengkap. Ada yang masih bersifat global dan ada pula yang bersifat detail atau tafsil. Al-Quran mengatur dengan disertai konsekuensi demi terciptanya tatanan kehidupan manusia yang teratur, harmonis, bahagia, dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Tujuan Al-Quran. Di antara tujuan dan fungsi diturunkan Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, maka manusia akan memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Ajaran Al-Quran di samping membenarkan kitab sebelumnya, juga menyempurnakan kitab sebelumnya. Al-Quran juga berisi tentang pokok atau dasar-dasar agama Islam yang berkenaan dengan masalah tauhid, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya. Yang ketiga, Al-Quran juga sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Maksudnya adalah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Dalam kisah tersebut dijelaskan bahwa di antara manusia, sebagian orang ada yang beriman dan ada pula yang maksiat, ada orang yang kafir. Perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Apabila manusia, terutama umat Islam, telah memfungsikan Al-Quran dengan cara menjadikan Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, menerapkan dan melaksanakan segala ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran, serta mengambil pelajaran yang baik dan positif, serta meneladaninya dan meninggalkan yang negatif, niscaya keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaanlah yang akan ia peroleh, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran berkedudukan sebagai sumber ajaran agama Islam yang pertama dan utama sebelum sumber ajaran Islam lainnya, yakni hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran memiliki fungsi, diantaranya adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, sumber pokok ajaran agama Islam, dan peringatan serta pelajaran bagi manusia. Demikian materi mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.